Malaysia, Onyx Esports yang akan berhadapan dengan Todak dari perwakilan Malaysia. Dan ini dia penampakan Land of Dawn di game yang pertama, Group Stage Day 1 dari MSC 2022. Masih dengan caster kesayangan kalian, ada Aul. Belum, Dajak Joji. Yes. Ya, mudah-mudahan disayangin ya. Amin. Amin. Kalau nggak sayang nggak apa-apa juga ya. Iya, kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Makanya kita kenalan dulu biar sayang. Cuak. Oke, lanjut lagi di mana Atlasnya. Ini mungkin Atlas ya ada sedikit perbedaan juga dengan beberapa romer lainnya ya. Dimana Atlas sampai dengan level 1, 2, dan 3 mungkin belum banyak yang bisa dia lakukan. Iya. Hanya memberikan badan-badannya aja terhadap hero-hero lawan yang Dan mungkin akan langsung. ngerush gitu loh. Iya. Tapi di saat dia ada level 4 itu akan menjadi hal yang sangat rumit sekali. Dimana sekarang perfect match-nya mulai maju ke depan. Ada lagi sebuah tindakan perlindungan dimana sekarang Hellcat yang berhasil langsung dihancurkan 4 player. Mendadak langsung hadir ke area para buff yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan juga ada 1 player yang langsung ditumbangkan begitu saja. Plus 1 jungler utama pula yang dimiliki oleh Todak. Dimana Onyx mendapatkan 2 hero sekaligus. Wow. Wow. Itu untung banget sih Untung, tadi. untung. 2 player, including junglernya ya, seorang Momo. Ini benar-benar dengan 1 Sans yang tumbang ini benar-benar worth it banget untuk di arah early seperti ini dan akhirnya dapat advantage 240 gold. Yes, dan buat teman-teman yang lagi lapar, kalian langsung aja masukin promo kodenya MSCX Grab, dapetin diskon sampai dengan 20.000 di GrabFood atau langsung aja scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Langsung ya. Ini masalahnya juga kalau kita melihat lagi dari masing-masing jungler yang menghilang, mereka hilang plus membawa 1 purple buff-nya. Iya. Purple buff yang sempat diambil, ada 1 arrow tapi flee-nya, namun untuk sekarang Dark Knight Oh. Fulgence di bagian atas dengan Deadly Poison Stinger pas banget masuk ke dalam relung hati jiwa yang paling dalam dari One itu sendiri. Dan juga Sans masih berusaha untuk maju ke bagian depan. Ada lagi Deadly Poison Stinger, ditarikan Iron Hook dan menghilang pula dari Sans-nya. Diberikan makanan yang cukup untuk langsung membalaskan keadaan. Yes, tapi lihat Turtle yang pertama akan menjadi kompensasi setelah adanya 2 member dari Todak yang terpick off di arah top lane tadi. Dan kalau kita lihat dari segi networknya sejauh ini di early game dari Onyx Esports cukup bisa owning. Dan sedangkan di arah bottom lane kali ini masih ada 1v1 situation antara Boost dan juga Formace, antara Grok dan Masha. Dan juga buat teman-teman, langsung kalian selesaikan quest, dapetin juga Transformer Tuh, Transformer pass-nya. tuh. Banyak tuh ya Transformer tuh ya skinnya ya. Udah 6 berarti total sekarang ya. 6 ya. Untuk yang dari Transformer yang pertama kan keluar 3, yang sekarang keluar 3 lagi. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa mengumpulkan semuanya ya. Yes. Kalau Pulung ketinggalan tuh deh yang pertama tuh ya, nggak bisa lengkap lagi deh. Ya, Ya. padahal Johnson Transformer tuh keren banget loh. Kayak kelihatan gitu dia boncengnya. Iya. Tapi lihat di arah top lane udah ada 1 buah Fataling menuju ke arah seorang cewek, masih bisa flicker ke arah belakang walaupun ada sebuah item kupa aja, tapi Ciku yang ternyata berhasil untuk di take down. Ada 1 Iron Hook menuju ke arah seorang Yums, masih bisa flicker defensive ke arah belakang tapi launch pad away. Gak berhasil untuk menyelamatkan seorang Yums, dan Deadly Stingernya connect, 2 member hilang dari Todak. Oke, barusan ada Law and Order dari Hylos pula, di mana sebelumnya ada Glorious Pathway dikeluarkan, cuman tidak ada follow up damage. Yes. Agak sedikit ngilu pula dari Hylosnya untuk tetap berada di range tersebut. Tapi hal baiknya adalah di mana Fataling tadi dibuka, gak ada efek apapun. 6-1 dari poin killnya. Iya, ini Sans nggak tahu kenapa, mungkin untuk sekarang ya jempolnya tuh sensitif banget. Di saat dia melihat ada chance, dia langsung nguber dan langsung nyalain Dark Knight Pulse. Itu dia udah mode santai, itu dia udah mode naik kaki ya kan. Tapi Iya. tadi kita lihat juga 1 altar turret daerah top lane udah berhasil untuk digrogoti oleh seorang cewek. Yep. Dimana udah keunggulan lagi, dimana 2300 network yang sudah terselisihkan di antara mereka. Walaupun di arah tengah kali ini udah ada 1 buah Fataling juga disambut dengan SMB Open, dan juga 1 buah Iron Hook menuju ke seorang Yums. Gak bisa kemana-mana lagi karena digigit lagi dengan item kupa. Tapi Glorious Pathway mencoba untuk mengejar dan mundur teratur dari Onyx Esports. Yap, dan Kupala yang harus dihadapin oleh Momo. Momonya pulang kembali, purple buff yang harus diamankan. Tapi Turtle di sisi yang berbeda. Udah ketahuan Glorious Pathway dikeluarkan, berarti untuk beberapa saat ke depan gak bakal ada invasi yang sungguh-sungguh mengerikan yang harus mereka hadapi. Wow, ini harus bisa dipertahankan sih dari segi keunggulannya. Tapi di arah bottom lane juga udah mencoba untuk card plating sinergi outer turretnya. Udah hadir dari seorang cewek yang udah swap lane. Yang tadi dimana Grok yang di bawah, dan udah ada Keyboy yang siap untuk mencoba menarik, memancing ke arah seorang Formace. Sudah mulai sneaky-sneaky di area rumputannya, mencoba untuk dipancing lagi dengan adanya sebuah item kupa menuju ke depan sana. Tapi lihat Keyboy udah siap banget dengan ada sebuah pelatihan, langsung aja diberikan sebuah damage persaingan yang coba menyakitkan. Ada 1 buah Downing Light langsung bisa menghilangkan nyawa dari seorang Formace.
Mace. Oke, dan ini dia Onyx udah menunjukkan bagaimana duri-duri beracunnya terus diberikan kepada Todak hingga Todak sejauh ini 7-1 poin kill, cukup kesulitan di bawah sedikit lagi mereka bisa mendapatkan ke arah satu otot tapi ternyata untuk kali ini dengan Nyinyang Overton gak terlalu connect dan masih bisa selamat. Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun dan Momo harus mundur kembali beserta dengan Moon di mana mereka harus mempertahankan ke arah outer turret yang ada di area bottom lane. Yes, tapi lihat dengan adanya sebuah law and ordernya bakal coba untuk memberikan sebuah punishment kepada seorang ceweknya. Yum, sekali ini fatalingnya belum kena ke arah siapa-siapa dan Kiboy masih bisa selamat di dalam satu tertaret di arah bawah. Tapi Sans udah mulai menunjukkan presensinya. Kali ini dari Singernya connect menuju ke arah seorang Yum, tapi lagi-lagi sebuah flicker di trigger tapi Ciku satu hit darah terakhir hampir saja tumbang, masih bisa mundur. Dengan Infinite, dengan Mystic Field dan juga Dawning Light-nya. 1-1, Iya. hampir aja jadi korban loh. Tapi ini kelihatan banget sih dari segi ceweknya yang memang benar-benar dimanja banget oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengingat bahwa cewek di saat dia plating gold di arah bottom lane, seenggaknya ada item damage yang banyak lagi masuk ke badannya. Dan lihat aja, damage dari Helker di arah early seperti ini sudah sangat-sangat perih sekali di tangan seorang Atlas. Apalagi jikalau nanti dari segi itemnya seorang Papol Kupa pun sudah mulai komplit. Ingat loh, Hellcard zaman sekarang ya untuk item buildnya kebanyakan nggak full offensive. Yap. Biasanya pakai fleeting time ya satu ya. Atas pakai fleeting time biasanya. Yap, dari segi Hellcard-nya. Oh, Hellcard. Dari Hellcard kan biasanya kan seenggaknya Ada minimal ada defense, satu ya. Thunderbell Ya. gitu kan. Benar, apalagi lawannya kayak begini. Lawan yang harus dihadapin adalah High Loss. Mau nggak mau, sekalinya dia lompat ke depan dan ada momen untuk law and ordernya masuk ke arah Hellcard. Hellcard hanya akan menjadi mengantarkan nyawa aja loh. Iya, gitu. Gak bakal ada hal-hal yang bisa dilakukan apalagi dengan darah setipis itu. Makanya mungkin dengan hybrid dari item defense itu bisa membantu. Dan sekarang Turtle kembali menjadi milik dari Onyx Esports. Udah ada dua tapi Iron Hook-nya hampir aja dan Sans lompat ke depan dengan satu shadow transition tapi nggak kena dari Deadly Poison Stinger ya. Yes, di mana formasinya juga masih ada 3 kali HP bar, masih cukup sulit untuk ter-take down. Tapi di arah bottom lane Ciku yang bakal coba untuk merontokkan satu outer turret di arah bottom lane-nya. Tapi lihat Kiboy bakal coba untuk memberikan satu buah Iron Hook, masih belum connect ke arah seorang Yums yang dituju dan masih harus mundur terlebih dahulu dan merelakan satu outer turretnya hancur. Oke. Dan Franco-nya masih ada flicker dan selamat lagi. Masih bisa kabur dari tersebut dan Glorious Pathway harus langsung dikeluarkan. Full Iron Hook-nya nggak kena karena siapapun mereka. Dipukul mundur lagi tapi coba lihat di area atas ada sebuah space yang mungkin dimanfaatkan oleh Masha di mana outer turret-nya bisa diambil. Yes, dan itu dia yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ya, di mana split push ini akan menjadi kunci sih bagi teman-teman dari Todak dengan adanya Masha. Dan jangan lupa juga ikutin dari MSC Live Carnival di TikTok. Oke, jadi langsung ya di TikTok cari aja tuh MSC 2022 dan Iron Hook-nya connect langsung plotannya ditembak lagi Dawning Light dan tidak akan ada momen dari Fataling yang akan dikeluarkan beberapa saat ke depan. Yes, oh my god. Dan dalam setengah menit lagi Lord yang pertama juga bakal muncul, di mana kali ini masih cukup imbang dari segi turretnya. Walaupun dari Onyx Esports kita lihat dari segi networknya jauh lebih unggul. Ini ada dia 3.000 nih, hampir 3.000. Hampir 3.000. Yes, tapi lihat Momonya mencoba untuk membuka daerah bawah kali ini dengan ada Law and Order, dengan Ring of Punishment. Kali ini dengan ada sebuah Glorious Pathway defensif dikeluarkan dan sudah menjadi informasi cukup penting bagi teman-teman Onyx Esports bahwa nggak ada lagi Glorious Pathway. Buset, Ciku kecolek Deadly Poison Stinger aja kayak begitu loh. Setengah ya. Langsung separo. Memang benar-benar beracun tapi Masyanya mencoba untuk langsung masuk ke bagian belakang. Hanya saja bertemu langsung dengan beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga untuk dirinya kali ini terjebak di dalam kerumunan. Hanya saja masih bisa selamat dan mundur kembali. Payungnya dilemparkan open map ke dalam rumputan. Gak kena karena siapapun. Hanya saja Grok numpang lewat balik lagi menuju ke lane-nya. Dengan posisi seperti ini, Onyx Esports memang lagi sedang mengungguli permainan dengan sangat-sangat baik. Yes. Tetapi satu hal yang harus di-note adalah damage dari Kagura, damage dari Ciku ini sudah mulai berasa di menit 10 seperti ini. So, kalau menurut Patan Joji, the best approachment dari Onyx Esports adalah dimulai dengan adanya boost terlebih dahulu. Karena kenapa? Dengan stun momentum tersebut, Sans bisa mematikan lampu dengan sangat-sangat cepat dan bahkan bisa memilih
siapa yang ingin ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi dari segi item pun kita bisa melihat bahwa memang dari one-one-nya pun nggak langsung mengambil ke Wah, ini dia dan bener aja. Ini adalah keunggulan dari Dark Nightfall dan ternyata Lordnya pun berhasil mereka amankan. Sementara itu dari Masyanya mencoba untuk langsung membalaskan keadaan dengan Thunderclapnya, ditabrak lagi dengan satu wildcard, malah dirinya langsung terstun. Tapi masih bisa selamat, gak ada satupun yang tumbang tapi di area yang berbeda. Satu turret berhasil langsung dihancurkan kembali. Ciku berada di area mid, 1, 2, 3 hero berada di area purple buff dari Onyx Esports. Yes, berfokus terhadap perang yang ada di Lord. Membuat tadi satu outer turret di mid belum bisa untuk di-secure kembali. Walaupun kalau kita lihat dari segi killnya dari Onyx Esports jauh lebih unggul ya. Tapi demi apa split pushnya yang dilakukan oleh seorang Masya, ini yang jadi PR banget sih. Nah. Itu dari tadi dia dapat nyolong dari turretnya. Iya. Cepat banget Jadi juga. memanfaatkan sedikit tempat Iya. ya, sedikit space aja, dan itu pun ya bisa dioptimalkan oleh beberapa pemain dari Todak. Dan sekarang momonya ada Law and Order, langsung aja Glorious Pathway. Akankah Kiboy mau mengeluarkan dari Bloodhound atau tidak? Karena di belakang ada Formation langsung tertangkap basah begitu aja. Downing Light yang gak ke tempat berada langsung masuk ke dalam tubuh dari Formation, tapi malah ditabrak dengan Wild Charge dan hancur sudah satu player tersebut, di mana Masyanya dikeroyok habis-habisan oleh 4 orang sekaligus yang dimiliki oleh Onyx Esports. Yes, Lordnya juga masih berdiri, tapi kali ini udah gak ada Lordnya lagi, bakal mencoba untuk maju lagi dari Yumsnya. Kali ini belum mengeluarkan satu buah Fataling, dan teman-teman dari Onyx kali ini bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi seorang Momo yang ternyata berhasil untuk di take down. Tapi Chico kali ini dia converter begitu pada seorang Moon, dan take down cewek kali ini dari top lane. Satu downing light berhasil untuk take down juga seorang Moon, tapi Chico satu lagi hit darah terakhir, masih coba untuk dikejar. Satu Guardian Barrier hilang sudah Chico, dan 3 member dari Todak harus hilang. Begitupun dengan adanya seorang Yums dan Formei sisa sendirian untuk Todak. Wow, pergi ke warung Polela malah kena knalpot. Dan ini dia Onyx Esports, dan mereka berkesempatan untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Tapi Masyanya masih berjuang seorang diri hanya saja untuk sekarang. Coba lihat Infinite dan Mystic Field-nya terus memberikan ruang agar tidak ada yang bisa bergerak dengan begitu bebasnya dari pemain Todak. Ini Onyx yang aku rindukan Ini tadi dia. di game yang pertama, dan akhirnya baru bisa kelihatan di game yang kedua dengan adanya 6.400 keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh teman dari Onyx. Tersisakan kembali 2 base turret dari Todak, dan dalam 30 detik lagi Lord yang sudah enhance akan menjadi kontes ya Ini harusnya. Sans harus dikasih kredit sih. Dia benar-benar tahu banget positioning dari teman-teman dari Todak ya Iya. kan. Dimana teman-teman dari Todak lagi mengincar dia di arah bottom lane. Melihat dengan keadaan seperti itu, di saat Lord ingin maju ke depan sana dan mulai ditahan perlahan demi perlahan, lampu langsung dimatikan, dan dari one dan juga dari Masyanya, mereka tidak mengetahui bahwa di arah top lane itu banyak banget kejadian yang dimana turret dihancurkan perlahan demi perlahan. Plus satu lagi dari one-nya. Ini weakness point-nya susah banget kebuka. Iya. Enggak loncat dari tadi. Dari Belum. tadi belum ada crossbow tank yang benar-benar kebuka ya. Belum, karena balik lagi CC-nya banyak. Ya. Dari Grok, seenggaknya minimal ke knock up. Kalaupun emang ada Ninja Sunflower, ada Kiboy dengan Nah. hooknya ataupun suppress demikian. Ya. Atau dari ceweknya pun seenggaknya ada immobile sedikit dari trap-trap yang dikeluarkan oleh seorang Popol. Oke, dan informasi berhasil didapatkan Ya. lewat satu Downing Light ya. Yes. Ada Kagura tadi harusnya yang terlihat dari minimap, dan Lord ya udah mulai dicolek. Setengah darah hilang dari Kagura terkena satu buah downing light-nya, tapi Lord yang sekarang udah coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tapi di sisi lain Sana sekarang coba untuk men-take down seorang Formei kali ini. One last hit, masih bisa mundur, tapi satu hit terakhir dari Stingernya connect, dan masih bisa berubahkan seorang Formei dengan satu titik darah terakhir. Oke. Tapi di sisi lain dari area Lordnya kali ini bakal coba untuk maju lagi. Dari perfect match-nya belum berhasil untuk men-take down siapa-siapa. Kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi Kiboy ada di depan sana, ter-shutdown sudah dengan ada semua yang open, tapi di arah belakang satu ring light bakal coba untuk memberikan, tapi ternyata Momo yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang kedua. Cukup terpisah pertempurannya, di mana tadi Hellcurt-nya dipaksa untuk 1v1 situation bersama dengan Masya. Walaupun Masya tumbang, tapi ada waktu yang bisa dimanfaatkan Yes. oleh Todak untuk berada di area dari Lord tanpa adanya jungler utama yang mereka milikin. Space ya. Ini benar-benar dimanfaatkan oleh Todak, dan sebuah momen di mana mereka bisa mendapatkan langsung ke arah Lord yang udah enhance. Yes, tapi Lordnya udah berjalan di area middle, masih bisa ditahan di arah tengah dengan cukup cepat, mengingat ada damage per second yang cukup mengerikan dari Oke. seorang cewek. Tapi dia bakal coba untuk maju lagi. Belum ada satu buah eksekusi, tapi dengan ada sebuah Aran Hook dengan ada Bloody Heart. Tapi kali ini dengan Grace Pathway, tapi Cikunya bakal coba ditumbangkan karena Sansa mengejar ke arah belakang. Langsung disambut lagi, Yum saya juga udah mulai tumbang. Dan bahkan kali ini
Keyboy yang menjadi threat killnya. Tapi 3 member dari Todak udah gak ada lagi, dan 1 buah dari Light berhasil untuk mencicil pergerakan seorang Kagura, dan Moon kali bakal mundur, tapi double kill disegel oleh seorang Forbe sendirian aja. Akan ter-shutdown, double kill dari seorang Boots dan wipe out dari Todak Esports untuk Onyx. Wow, mencoba untuk bermain all out, dan inilah akibatnya, wipe out. Berhasil diamankan oleh Onyx dan mereka berkesempatan untuk bisa menyelesaikan game ini. Tapi sepertinya di area atas wave minion akan dihilangkan terlebih dahulu, dan di tengah akan dihantar. Iya, ini aku melihat permainan dari Onyx Esports ya. Permainan mereka seperti, oke, kita punya tugas masing-masing. Di saat ada Franco yang langsung aja melakukan suppress, di belakang ada Popol Kupa yang free hit di belakang sendirian. Tiba-tiba dengan segari seperti itu ada Downing Knight yang keluar, dihancurkan lagi dengan ada satu wild charge yang dilakukan oleh seorang Grok dan membuat teamfight yang dipisah. Tapi semua damage dari 5 player Onyx semuanya masuk kepada teman-teman dari Todak. Ini apa yang bisa dibilang permainan yang sangat-sangat apik dan juga IQ yang sangat-sangat tinggi sekali sih. Garang sih. Mereka nggak perlu, oke mungkin memang kita punya banyak sekali yang namanya crowd control, tapi mereka tahu kalau mereka tidak perlu mengumpulkan semuanya di satu tempat saja. Karena kenapa? Resiko dari seorang Atlas. Dan yang berani adalah, yang paling berani dari Onyx adalah mereka nggak takut, ataupun dari Keyboy itu sendiri ya, mereka nggak takut untuk langsung nge-bloodhunt siapapun. Iya. Siapapun, Iya. siapapun akan menjadi korban. Mungkin kalau kita ya akan sedikit memilih-milih ya gitu. Tapi ternyata walaupun ada Atlas di depan, ya udah Atlas aja. Yang penting Yang bisa crowd kena. controlnya dihilangin dulu. Justru frontlinernya ya. Tadi Iya. soalnya aku sempat ngeliat juga dari Keyboy nahan bloodihannya di arah atas untuk seorang Momo. Karena ternyata di belakang ada Formace. Dia Yap. langsung mundur dan akhirnya nahan bloodihannya, dan akhirnya Formace yang berhasil untuk di take down. Ini benar-benar Onyx udah menunjukkan ya bagaimana kapabilitas mereka, Tajamnya anak mereka. Divine bagaimana Glaive untuk tajamnya Adrian. dari duri-duri landak yang mereka milikin. Tapi Sans terus menghilangkan wave minion yang akan menabrak juga ke arah Tartar yang mereka milikin. Momo seorang diri agak cukup jauh mencari informasi, dan dari minimap kita lihat rekan-rekannya masih berada di area mid. Ciku sejauh ini masih dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Iya, dengan adanya 4 kali takedown ya, ini membuat dari Jigo belum berhasil untuk mengeluarkan sisi terbaik dari seorang One dari crossbow of tanknya ya. Dari tadi ditahan banget karena yang tadi sempat di-mention juga sama Pulang dan Joji, banyak banget crowd control yang akhirnya nahan dari seorang Chico untuk bisa mengeluarkan crossbow of tank. Dan ini dia Lord yang ketiga. Ini udah muncul dan udah mulai disenggol-senggol oleh teman-teman dari Todak. Ketahuan tadi Yums di dalam rumput, masuk lagi mencoba untuk mengecoh, tapi di seberangnya ada Franco. Siapakah yang akan menjadi korban apabila Iron Hook-nya connect? Udah dipastikan ini bakal digebukin oleh masa-masa dari Onyx, di mana mereka udah mulai berkumpul pula di area dari Purple Buff, dan Lord masih belum dicolek. Sementara untuk Hellcat udah mulai mendekat dan juga ingin mengamankan ke arah Purple Buff tersebut. Ini sebenarnya kalau misalkan dengan adanya top lane Tarat yang sudah hancur ya, sebenarnya bisa banget dari Sans melakukan split push dengan adanya Danang Nevos juga. Cuman problemnya adalah dengan adanya Masya seperti ini yang bisa 1v1 purely melawan Masya, itu hanyalah seorang Boots sendirian saja. Karena kita tadi sudah sangat banyak sekali melihat Sans. Yes, tapi lihat ternyata ada satu pelurihan yang connect kepada seorang Moon, disambut dengan ada sebuah Downing Line. Tapi kali ini perfect match ya, mencoba untuk connect juga dengan Fataling kepada seorang Keyboy-nya. Mundur terlebih dahulu dengan ada satu background path away. Mundur teratur dari Onyx Esports, dan ada dibalikin kali ini, dan Stinger bakal coba untuk connect lagi di mana satu one charge. Momonya juga udah berhasil untuk ditumbangkan. 2 member hilang dari Todak tanpa adanya threat sama sekali. Ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx Esports mengambil Lord yang ketiga. Oke, 2 player hilang. Mereka kalah kuantiti dari Todak. Iron Hook-nya nggak kena, tapi Yums jalan seorang diri. Xavier mencoba untuk membantu juga karena Hellcat. Ini keuntungan yang begitu banyak didapatkan oleh Onyx Esports. Wow, ini nggak ada kontes karena dari 2 member Todak hilang, dan ini akan menjadi free Lord. Dan apalagi ini Lord yang sudah enhance, belum evolve ya, karena tadi dieksekusi di bawah menit 18. Dan akan menjadi daya dobrak tambahan yang akan berjalan di arah top lane. Tapi kali ini udah bermain di area river. Dari seorang Formace-nya udah menghasilkan presisi, tapi lihat ada satu Iron Hook. Bakal coba untuk memberikan sebuah damage, tapi Sans kali bakal coba untuk kabur, tapi dari Thunderclap nggak bisa membuat Sans melarikan diri. Tapi ada satu buah trade di mana Yums yang kali ini berhasil ditumbangkan, ditahan lagi dari portal 1 kali 24 jam. Ditarik dengan sebuah Iron Hook, tapi kali ini Formace-nya satu titik darah terakhir, nggak bisa lagi selamat dan rasa pembeli Sekiro seorang Boots. Oke, 1 untuk 2, dan One masih kesulitan untuk bisa memecahkan weakness point, di mana tadi swallow pad-nya terus-terusan dia keluarkan, terus-terusan dia lemparkan guna untuk bisa mendapatkan sisi belakang. Karena sisi belakang dari weakness point itu adalah hal tersulit dari user One di luar sana. Dan dia nggak bisa maju jauh-jauh juga, ingat ada suppress. Nah itu dia tuh ada konsel lagi, mulai maju ke bagian depan, ada lagi Mystic Fin, Finnya semua Downing Line juga dikeluarkan, tapi
tapi Lordnya udah mulai masuk di bagian dalam. Dan juga Kagura masih mencari posisi di mana sekarang dari Hylos itu sendiri. Udah ada Glorious Power langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Epic Risa di mana di bagian depan ada Burst-nya langsung lari dengan White Charge yang dimiliki. Masih bisa selamat. Belum ada lagi pergerakan tapi One yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Iron Hook-nya gak kena karena siapapun dan laser antar kota antar provinsi pun menabrak ke arah dari One. Wow, crossbow of tank yang dihindari dengan adanya satu buah Wind of Nature yang tadi terbuka kepada seorang cewek. Benar-benar momentumnya bagus banget dan akhirnya gak ada yang tumbang dari teman-teman Onyx Esports walaupun Lord yang ketiga tadi belum berhasil untuk mendapatkan kemenangan secara instan untuk Onyx Esports. Wow. Satu bestar di area mid, satu bestar di area atas. Hancur, hanya tinggal bagian bawah. Tinggal nunggu time bomb-nya aja sih sebenarnya di mana Onyx bisa memenangkan di game kali ini. Tapi kalau misalkan kita lihat memang damage-nya ini Drian dua kacau sih. player ini. Kalau Drian oke lah jelas dia area of effect, tapi cewek dia single lock target loh. Damage-nya sudah 90.000. Itu yang tadi sudah Choji katakan di era early game di mana dengan adanya sedikit tukar lane, memang harapannya adalah untuk mengambil ataupun ngeplating gold yang ada di bottom lane tadi. Ini dengan item yang ada tadi sebelumnya juga kalian jangan sampai lupa ya, ayo koleksi dari transformanya. Itemnya aja ini udah bener-bener komplit banget. Wind of Nature udah ada untuk pakai robot nih semua DHS, Malefic Roar, Wind Talker dan juga Blade of Despair pun. Jadi setiap gigitan dari seorang Kupa itu pasti akan merobek-robek kulit dari teman-teman Todak hero-nya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari Driannya sendiri, ini udah benar-benar komplit banget dari segi penetration dan juga combo. Nah lo digebukin langsung. Fatal Link-nya what happened? Tapi terkena langsung karena beberapa player di mana Elkan-nya pun langsung terkena. Tapi sekarang ada Wild Child langsung mencoba untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Popole Kupa juga terkena tapi Uchiku di bagian belakang. Ada lagi sebuah pergerakan di mana double kill pun langsung diambil. Tapi Franco-nya satu poppernya begitu berbahaya di menit ke-21 yang hampir aja membuat Onyx Esports wipe out. Tapi hanya Franco yang selain udah menghilang. Hanya ada Grok seorang diri berhasil ada selamat. Tapi ternyata tuh kali ini ada crossbow tank yang sangat-sangat berbahaya. Dan shutdown pun tercipta. Satu popper yang sangat berikan dia bisa membuat Todak mendapatkan kemenangan. Dan juga menutupkan kesempatan kali ini. What? Satu momentum dari Atlas. Sebuah hal yang mungkin tidak diperkirakan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tiba-tiba ada flicker ke depan. Satu kali flicker, Fatal Link dikeluarkan. 5-5-nya terkumpul. Dan yang hanya kabur tadi dari segi ceweknya saja. Sans memang sudah bisa lepas tadi. Mencoba untuk kabur terlebih dahulu dengan ada sedikit blinking ke belakang. Tapi sayangnya satu pelukan dari seorang Masya pun cukup sekali untuk menghilangkan semua HP yang dimiliki oleh seorang Hellcat. Dan di lain sisi kita bisa melihat bahwa tadi Franco-nya pun mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Tapi sayang sekali Franco hanyalah Franco. Tidak ada skill escape mechanism yang ada. Tidak ada dash juga yang dimiliki. Otomatis dia hanya bisa lari ke belakang. Dan pada akhirnya berhasil dikejar oleh teman-teman dari Todak. Yes, one moment. Bener-bener keunggulan dari awal benar-benar hilang karena satu momentum itu. Ini yang dari tadi kita notice juga dengan deretan hero yang udah diamankan oleh player-player dari Todak loh Mas Li, ini hero momentum semua gitu. Iya, itu dia. Berawal dari Fatal Link, Thunderclap yang nabrak itu tadi satu area juga bakal hancur seperti itu. Belum lagi Glorious Power, belum lagi One. Di saat One melakukan swallow pad-nya semua pasti akan terkena dan dia hanya tinggal memilih. Dan semuanya pun masih dia tahan sampai tadi Grok yang terakhir. Wow. Bisa dibilang satu momen